kita telah membuat video mulai dari divisi 1 sampai divisi 7. Nah, sekarang kita sudah nyampe di divisi 8, yaitu divisi tentang rehabilitasi jembatan. Divisi rehabilitasi jembatan ini dilakukan untuk memperbaiki jembatan dengan tingkat kerusakan yang melebihi dari pekerjaan-pekerjaan rutin. Biasanya mengapa nomenklatur itu rehab? Biasanya rehabilitasi itu terjadi ketika suatu struktur itu mengalami beban yang melebihi atau melampaui dari beban ketika dia direncanakan, atau dia telah mengalami kerusakan yang sedemikian parah, seperti contoh akibat bencana alam atau akibat terjadi perubahan karakteristik lalu lintas yang melewati. Nah, itu biasanya nomenklaturnya rehabilitasi, gitu ya. Nah, di divisi 8 rehabilitasi jembatan ini ada banyak seksi, yaitu ada perbaikan retak dengan bahan epoksi, gitu kan. Ada perbaikan dimensi struktur beton, ada kemudian pengecatan struktur beton, ini juga ada di sana. Kemudian ada lagi perkuatan struktur beton. Nah, ini ketika dia telah mengalami suatu kasus yang kemudian terjadi penurunan, atau kemudian dia butuh sesuatu yang lebih, kita tambahin perkuatan, maka ini ada perkuatan struktur beton. Mungkin saja itu platnya retak, itu ada FRP dan lain sebagainya. Kemudian ada penggantian dan pengencangan baut. Ini untuk jembatan-jembatan yang tipe jembatan-jembatan rangka, itu ya. Ini contohnya. Kemudian di sini ada pengenelasan elemen baja struktur jembatan. Nah, barangkali butuh perbaikan yang menggunakan metode pengelasan ini. Kemudian ada pengecatan struktur baja. Nah, ini perawatan-perawatan rutin juga ada. Pengecatan struktur baja. Kemudian ada perbaikan dan penggantian elemen baja. Siapa tahu mungkin ada, seperti biasanya kasus ada jembatan rangka yang kemudian dia ditabrak oleh kendaraan, dia akan mengganti elemen baja. Itu bagaimana? Kemudian perkuatan struktur baja, gitu kan. Seandainya ada rangka baja atau struktur apapun yang kemudian butuh perkuatan eksternal. Nah, ini. Kemudian ada lagi perbaikan dan penggantian struktur kayu. Ketika kemudian di sini memakai struktur kayu. Ini kalau jembatan-jembatan kayu kan mungkin masih banyak di beberapa tempat, atau mungkin di situ ada jembatan sementara yang dia butuh perbaikan lantai kayunya. Kemudian ada perbaikan dan penggantian sambungan shear muai expansion joint. Kemudian ada perbaikan dan penggantian landasan atau bearing pad, gitu kan. Kemudian ada perbaikan dan penggantian sandaran atau railing. Kemudian ada perbaikan dan penggantian drainase lantai jembatan. Nah, ini ada. Nah, selepas itu nanti selepas rehabilitasi jembatan kita masuk ke divisi 9, yaitu pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain. Mengapa di sini ada pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain? Bisa saja kasusnya seperti ini nih. Ada suatu pekerjaan yang kemudian di situ ternyata membutuhkan item lain yang tidak ada dalam penawaran. Dan itemnya kemudian terlalu kecil. Hanya butuh mungkin tambahan tenaga untuk membersihkan sesuatu. Semisal pekerjaan itu adalah pekerjaan pembangunan jalan. Tapi ternyata kemudian di kemudian hari itu diketahui bahwa saluran di sekitarnya itu buntu, gitu. Nah, butuh orang, hanya sebatas manusia, untuk memperbaiki saluran itu, menormalkan dan menggunakan manual, karena alat berat tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan item-item yang ada dalam pekerjaan. Maka di sini ada pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain bisa dilaksanakan. Ada bahan dan peralatan, kemudian pelaksanaan pekerjaan harian seperti apa. Nah, ini ada kondisinya di sini. Kemudian perlengkapan jalan juga ada. Kemudian seksi 9.3 ini ada pekerjaan beautifikasi dan landscape. Nah, ini landscape. Ini sudah mulai masuk di sini. Semisal Anda nanti butuh pekerjaan-pekerjaan yang seperti perbaikan atau mempercantik taman. Nah, ini keren nih, sudah mulai ada beautifikasi. Saya kira sentuhan-sentuhan yang unsurnya mempercantik, kemudian membuat nyaman pengguna jalan. Nah, ini mulai harus disosialisasikan, karena kita seringkali selama ini membangun jalan itu membangun fisiknya saja. Kemudian ada pekerjaan penerangan jalan umum, penerangan pedestrian, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pekerjaan listrik lainnya. Ini mulai diakomodir di sini. Kemudian ada plaza tol. Nah, ini
mungkin untuk jalan tol ya, ada kantor dan fasilitas jalan tol, karena memang spesifikasi ini kalau dulu Kementerian PU kemudian Dinas Bina Marga itu punya spek yang berbeda dengan tol. Mungkin ini sekarang speknya sudah disamakan antara tol dan pekerjaan yang non tol gitu ya. Dan di sini makanya di seksi 9.7 ini ada tempat istirahat dan fasilitas pelayanan. Nah, ini ada di seksi pekerjaan harian. Kalau dulu di yang spek yang lama, spesifikasi umum ya 2018 revisi 1 revisi 2, pekerjaan harian ini kalau teman-teman di lapangan biasanya menyebutnya dewek gitu ya. Nah, itu tadi mengakomodir seandainya ada pekerjaan-pekerjaan bersifat kecil gitu ya, pekerjaan bersifat kecil yang kemudian hanya bisa hanya dengan sentuhan-sentuhan sederhana saja bisa dilaksanakan. Mungkin ada pekerjaan yang sempit kemudian ternyata butuh perkuatan geosintetik gitu, dikerjakan manual gitu kan. Nah, nanti pekerjaan harian ini ada pekerjaan penyediaan geosintetik untuk ukuran yang sekecil itu, kemudian ada penyediaan upah dan ada penyediaan alat. Nah, hanya sebatas itu. Hampir mirip ketika melaksanakan swakelola. Nah, itu ya, hampir mirip. Konsepnya hampir mirip. Saya kira itu, semoga pemaparan dari divisi 8 rehabilitasi jembatan dan pekerjaan harian ini bisa dipahami. Saya kira itu, semoga bermanfaat.